Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama, tiada kata paling indah, tiada pepatah paling mulia selain memuja dan memuji Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang berbahagia ini. Dan yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 pada langit tanpa tiang dan 7 pada bumi tanpa landasan beserta isi keduanya. Allah telah menghiasi langit dan telahnya bintang-bintang, dan Allah telah menghiasi daratan dengan hijaunya daun-daunan, dan Allah telah menghiasi laut dengan birunya air lautan, dan ombak-ombak ambing di atasnya. Selawat berumah katakan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada revolusi Islam, yaitu pemuda padang pasir, pemimpin padang Sahara, yang bertitul Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yang bergerak Al-Amin, yang mana oleh beliau yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi mempertegakkan kalimatul hayal kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam makan kurma ke alam makan pizza, dari alam keudahan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang dirasakan di saat yang berbahaya ini. Selanjutnya, penghormatan saya kepada pucuk pimpinan Daya Syamsul Duha, penghormatan saya kepada Ustadz wal Ustazah, penghormatan saya kepada dewan juri yang sedang melahit saya dengan seadil-adil mungkin, penghormatan saya kepada seluruh santriwan yang bernaung di bawah pagi Daya Syamsul Duha ini. Berdirinya saya sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertema pentingnya berbakti pada ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita membicarakan tentang ibu, saya teringat akan kisah dahulu. Dalam kisah tersebut menceritakan seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Hal itu terjadi karena dia mengaku ibunya kepada calon istrinya. Namun untungnya pada zaman sekarang ini kita tak pernah menjumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat durhaka pada ibu. Sekarang ini sering kali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka, karena mereka sering berkata kasar, berbohong, membantah ibunya, dan bahkan ada yang tega sampai berlaku kasar pada ibunya, menamparnya, mendorongnya, dan bahkan ada yang menendangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ibu kita dengan ikhlas melahirkan, menyusui dan merawat kita saat masih lemah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalnal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa wahyu wa fisaluhu fi amalan iskur wa liwalidayka ilaihal masir, yang artinya, dan kami perintahkan pada manusia untuk berbuat baik pada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam yang berbuat tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan pada kedua orang bapakmu, hanya padakulah kembalimu. Quran surah Al-Luqman ayat 14. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, remaja hingga kita dewasa pun kasihnya takkan pernah hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita harus menyayangi ibu kita lebih dari biasa kita kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah paling berat mendapatkan pelayanan dan persahabatanku?" Maka apa jawab Rasulullah? "Ibumu, ibumu, ibumu." Kemudian menunjukkan kepada hadirin yang dirahmati Allah, ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, remaja hingga kita dewasa. Kita harus menyayangi ibu kita sebagaimana yang dikatakan oleh Asma binti Abu Bakar tentang hubungan ibunya yang tersebut. Maka Rasulullah menjawab, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibu."
kepada ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan pada ayah, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan dan menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka taat kepada Allah dan tidak menghalangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan ibuan dalam dunia. Sebaliknya ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan kebatilan. Oleh karena itu, kita sebenarnya mempunyai beberapa kewajiban kepada orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua. Selama mereka tidak menyuruh kita kepada musyrikan, kita harus tetap menjaga tata krama dan kesopanan. Mendoakan kedua orang tua. Salah satu di antara doanya adalah Allahumma fili dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menjaga ucapan agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya. Jangan buru-buru. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbakti kepada orang tua, terutama pada ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudari kita, bersaudara dalam keimanan dan kekuatan, hingga bertumbuhan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbakti kepada orang tua, karena ibu adalah mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat kita hingga kita membesarkan sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet bukan kemanjahan, tapi ia sangat menyayangi kita dan ia takut kita semua kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung pipit terbang ke bukit tinggal di lapan. Jika ada kata-kata yang sakit, jadikan saja orang sakit kepala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi